Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di Tuhan. Kita boleh Bible study lagi malam hari ini, ya, dengan dari buku Grace Revolution, revolusi kasih karunia, ya, perubahan secara cepat karena Yesus segera datang. Gerejanya harus dimuliakan dulu. Ini sesuai dengan nubuatan Tuhan. Ya, kita mengalami, sama-sama kan, saya mengalami kuasa untuk hidup berkemenangan. Ya, artinya kuasa untuk hidup mengatasi atau bebas dari kekalahan. Amin. Ya, kita udah belajari bab 1 semua tentang pribadi Yesus. Sama-sama katakan pribadi Yesus. Jadi kasih karunia itu tentang person of Jesus. Bukan doktrin, bukan ajaran-ajaran manusia, apalagi yang memang gak cocok dengan cara-cara dunia. Tapi pribadi Yesus yang datang, yang diberikan, yang dikaruniakan, yang dianugerahkan kebenaran hadiah cuma-cuma, dan tidak ada campuran. Ya, sama-sama kan, tidak ada campuran. Hukum Taurat di sisi yang satu, kasih karunia di sisi yang lain. Hukum Taurat, upaya manusia, daging, work. Kasih karunia, pekerjaan selesai Tuhan. Kalau dicampur, rusak dua-duanya. Itu udah harus menjadi pondasi yang kuat. Dan karena tentang Yesus, pasti gak ada beracun, ya. Kita malah ditransformasi. Nah, ini bab 2 ini tentang diubahkan, sama-sama kan, diubahkan. Ya, dari dalam keluar. Dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kita ciptaan baru kan. Ada di meterai Roh Kudus. Berubah dari dalam keluar. Kalau perintah, tuntutan, pasti dari luar. Kamu harus begini, harus begitu, tambahkan ini, tambahkan itu. Tuntutan kepada manusia berdosa yang bangkrut. Pasti gagal total. Pasti gagal total. Ya, jadi bagian yang pertama kita sudah dengar tentang justru kebaikan Tuhan yang membawa kita itu kepada pertobatan. Ya, sama-sama katakan kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kasih Tuhan, ya, apalagi kemurahan Tuhan yang membuat orang bertobat. Bukannya ancaman, tuntutan. Artinya ini pertobatan sejati. Kalau ancaman, tuntutan, mungkin dalamnya nggak berubah. Tapi karena diancam, ya dia mau berubah gitu. Tapi kan yang penting berubah, Pak. Tuhan lihat luar dalam masalahnya. Nah, yang sejati, kita udah dengar Jumat lalu tentang teshuva. Artinya bahasa Ibraninya dari bertobat, pertobatan itu teshuva. Ya, itu teshuva dari kata-kata taf, sin, faf, bet, hei. Dari kanan ke kiri, ya, kayak huruf Arab tuh bacanya, ya. Taf, karena salib. Sin, faf, bet, kembali kepada. Hei, kepada kasih karunia. Jadi dari kata bahasa Ibraninya, nah itu kan, ya, karena salib kembali kepada anugerah atau kasih karunia. Jadi dari kata-katanya saja sudah jelas sebenarnya. Itulah bertobat. Ya, orang bilang bertobat enggak, Pak? Bertobat tuh 1 Yohanes 1 ayat 9. Mengaku dosa. Karena sebenarnya ayat 1:9 itu juga bilang, ya, kalau kamu mengaku dosa, dia setia dan adil, maka dia akan mengampuni segala dosa kita, ya, dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Kenapa dikatakan itu oleh Yohanes? Kan bukan untuk orang Kristen, tapi untuk orang Gnostik, ya, yang nggak percaya ada surga neraka, nggak percaya, yang nggak percaya Tuhan lah gitu. Ada, ya, dan kita sudah percaya sekarang kita di dalam Yesus. Amin.
Jadi Tuhan Yesus itu juga kalau kita terus mengingatkan Tuhan, mengingatkan Bapa akan dosa, ya sama aja Ibrani 8 ayat 12, Tuhan tidak mengingat dosa dan kesalahan lagi. Nggak cocok, saudara. Segala dosa dan pelanggaranmu, I remember no more. Ibrani 10 ayat 17. Nggak cocok. Ya, Tuhan lupa, melupakan, tidak mungkin pernah ingat dosa-dosa kesalahan kita. Tapi kita ingat-ingetin lagi. Nggak cocok. Ya, sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang dalam Kristus. Tapi orang ingat-ingetin lagi, nggak cocok. Tetapi kalau karena salib kembali kepada kasih karunia, baru cocok. Yang kita ingat, kesadaran kita bukan dosanya, tapi kebenaran hadiahnya, karya Yesusnya. Makanya Tuhan Yesus juga ketika murid-murid ketakutan kepada orang-orang Romawi, dan waktu dia bangkit, dia menunjukkan mukanya kepada murid-murid, dia nggak bilang begini, ya pada takut. Baca nggak tuh di kitab Wahyu, penakut dan orang tidak percaya kloter pertama kedua masuk neraka. Bertobat nggak? Ayo ngaku. Nggak dibilang begitu, saudara. Tapi Tuhan datang, shalom, damai sejahtera atasmu. Contoh yang berikutnya ya tentu Thomas, yang jelas-jelas nggak percaya. Minggu depannya Yesus ketemu lagi dengan Thomas, dia kata, Thomas tobat nggak? Ngaku nggak salah? Enggak. Thomas, ini cucukkan jarimu. Dia kasih Thomas lobang paku bekasnya, nih sama lobang bekas tombak. Saudara jelas ya. Makanya berikutnya kita lihat di dalam bahasa Yunani, yaitu metanoia. Ya, jadi bahasa Ibrani karena salib kembali kepada kasih karunia. Bahasa Yunani pertobatan itu metanoia. Change our mind. Ya, berubah cara berpikir kita. Bukan lagi penghukuman, tuntutan, tapi supply. Karena itu sangat penting, saudara ya, untuk mengerti hal ini. Nggak boleh goyang sama sekali. Jadi kalau orang bilang kasih karunia itu beracun, nggak bisa. Malah kasih karunia itu satu-satunya, sama-sama kan satu-satunya antidot atau obat penawar dari dosa. Satu-satunya, saudara. Nggak ada jalan lain. Agama nggak membuat orang itu memiliki pertobatan yang sejati, berubah gitu, ciptaan baru. Nggak mungkin. Satu-satunya solusi adalah Yesus. Dari siklus kekalahan. Nanti kita baca kesaksian ya. Tapi sebelumnya kita dengar ya, bahwa hukum Taurat tambah daging nih, daging manusia. Manusia lama tambah hukum Taurat, itu malah muncul dosa. Ya. Jadi ketika hukum Taurat diberitakan, malah saya nyiram bensin kepada api. Ya, yang pertama kita lihat, berarti satu-satunya power untuk mengalahkan dosa, satu-satunya itu hanya kasih karunia. Sama-sama kan satu-satunya hanya kasih karunia. Tuhan Yesus itu adalah pribadi kasih karunia yang turun dari surga ke bumi untuk menghapus dosa dunia. Dosa saudara dan saya. Satu-satunya cuman itu. Amin. Itu harus jelas. Makanya kita baca lagi nih, Roma 6 ayat 14 itu bukti yang clear sebenarnya. Nggak terbantahkan. Sayangnya banyak orang Kristen bisa baca apa enggak ya? Nggak tahu juga ya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena apa Tuhan? Karena apa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, dosa itu kan hamartia tuh. Tidak tepat sasaran. Kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Hidup kamu nggak pasti tepat sasaran lagi sekarang. Kalau kamu di bawah kasih karunia. Tapi kalau di bawah hukum Taurat, pasti nggak tepat sasaran.
Sayangnya kan sekalipun Kristen, itu yang membuat keprihatinan. Karena diajarkan menjadi legalistik, menjadi agamawi. Kuasa dosa itu malah berkuasa, merusak gitu. Orang bilang, ya udahlah, dulu saya juga bingung juga. Kalau ketika di gereja full timer, katanya kalau nggak kudus nggak diangkat. Kalau nggak kudus bisa dimasukin neraka sama Tuhan. Tapi kalau ketika atasan, bahkan pendeta-pendeta yang besar, urusan-urusan kecil aja mau berbohong. Kalau dibilangin, udahlah Mel, udahlah. Saya jadi bingung. Nggak kudus-kudus amat gitu. Bahkan nggak ada takut-takutnya bahkan. Nah, baru menyadari bahwa dosa justru dikasih kuasa ternyata oleh hukum Taurat. Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa. Power dosa ialah hukum Taurat. Kenapa jadi dibalik, saudara? Seolah-olah kasih karunia yang berlimpah-limpah ini, yang luar biasa, yang adalah pribadi Yesus, justru izin berbuat dosa katanya. Kan itu tipuan dari jurang neraka. Saya dengan yakin percaya bahwa itu tipuan iblis dari jurang neraka. Tapi sudah menjadi kebenaran di dalam, bahkan di dalam lingkungan orang Kristen. Padahal firman-Nya jelas, kuasa, power dari dosa bukan kasih karunia, saudara. Hukum Taurat. Makanya Paulus bilang justru hukum yang mestinya menghidupkan aku malah membangkitkan, menstir up tuh, kayak air ada kotorannya mengendap, diaduk gitu, naik ke atas, bara muncul. Dan Paulus bilang hawa nafsu, lust di dalam dirinya. Kita sudah sering dengar Paulus bilang, dari orang berdosa, aku chief of the sinners. Aku orang yang paling berdosa. Masa kita mau tertipu lagi? Ya saudara yang di rekaman YouTube saudara mendengar, masa saudara mau ditipu lagi? Dosa itu memang buruk, jelek, merusak, busuk, dan memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Dan bukan dari Tuhan. Maksudnya gini, tuh dia berdosa tuh, dihukum sama Tuhan. Bukan. Karena konsekuensi yang menghancurkan, penghukuman, penghakiman itu karena di bawah hukum Taurat. Kematian, penghukuman hanya ada di bawah hukum Taurat. Ada hukum, ada hukumannya, saudara, namanya. Karena hukum Taurat itu kesatuan komposit, nggak bisa dipisah-pisahkan. Ada bilang, oh hukum moral, hukum seremonial. Hukum moralnya masih berlaku, Pak Melki. Hukum seremonialnya dibuang. Nggak bisa, saudara. Salah satu, salah semua. Saudara tidak berzina, tetapi berbohong, saudara dianggap sebagai penjinah juga. Gampangnya begitu. Karena bersalah terhadap seluruhnya. Satu paket. Makanya saya katakan kesatuan komposit yang nggak bisa dipisahkan. Satu iota pun nggak boleh dibuang. Itulah esensinya hukum Taurat. Jadi memang benar kita diberi kasih karunia, bukan apa ya? Saya selalu bilang ini, kalau makan sambal ya pedes gitu. Atau gini, taruh tangan di api ya kebakar. Konsekuensi kan apa tuh? Ya konsekuensi. Tapi siapa yang bisa melepaskan dari kecanduan pegang itu? Siklus kekalahan itu. Bukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat sama aja menuang bensin ke dalam api. Pakai bahasa itu aja. Saudara, ada api kecil, bensin disebor gitu. Atau buang rokok ke
bensin, ya nyala, saudara. Itulah khotbah-khotbah yang disukai sebenarnya. Orang bilang, oh, orang nggak suka khotbah keras. Suka, saudara, karena daging itu suka kalau dituntut gitu. Makanya orang Israel dari awal pun sudah diberikan kasih karunia yang begitu luar biasa, keluarkan dari Mesir oleh Tuhan. Spesial di Gunung Sinai, Ko aser deber Adonai naaseh. Segala yang kau perintahkan kami pasti bisa lakukan. Itu tragedi yang terjadi. Itulah tragedi yang hari-hari ini juga masih bercokol di dalam kehidupan orang-orang percaya. Menuangkan bensin ke dalam api. Ya, makanya tadi dibilang ya, power, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Dulu di gereja sering diputerin juga ya, ini dari dunia nih. Jangan melihat ke dalam, ada lobang gitu di kotak. Ditulis, jangan melihat ke dalam. Semua orang yang lewat pengen lihat, saudara. Dan ditimpuk kue begitu. Jangan makan buah pohon. Yang lain boleh dimakan, katanya kepada Adam dan Hawa. Tapi satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan. Dimakan juga, saudara. Hukum Taurat katakan jangan. Atau you should, kamu harus. Ternyata nggak cocok sama daging ini. Tadi ya dikatakan bahwa hukum Taurat ditambah daging, munculnya dosa. Itu udah nature-nya begitu aja. Tapi orang kan nggak percaya. Gimana nggak percaya? Ngotot terus gitu ya. Padahal udah jelas Roma 5 ayat ke-20 bagian A ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Susah gitu ya. Tapi itulah kebenarannya. Dan kita lihat. Bahkan kalau kita jujur sepanjang zaman kita melihat. Bahwa justru kejahatan yang paling jahat itu muncul dari orang-orang agamawi. Memakai agama gitu. Untuk melakukan kejahatan. Pembunuhan. Teror. Sementara kita percaya kan bahwa kita orang benar nggak mencari dosa, nggak pasti mencari jalan keluar dari dosa, bebas dari yang kita pelajari ya tiap Jumat waktu, dari ketakutan, dari rasa bersalah, dari kecanduan. Ya dengan apa? Dengan percaya benar, kuasa dari percaya benar. Kita lihat di dalam praise report, selalu dengar begitu banyak bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Di bawah kasih karunia, nekat tetap berdiri di bawah kasih karunia. Justru dimerdekakan dari kecanduan. Apa? Pornografi, rokok, judi, zina, apalagi? Narkoba. Kita baca sampai ribuan itu. Orang tuh bebas dari rasa stres. Tubuhnya khawatir, pikirannya gelisah, cemas hatinya. Dengan hidup berserah, bersandar, dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah makanya dibilang dosa atau hamartia, tidak tepat sasaran itu tidak berkuasa lagi. Ya, tidak menguasai kita. Katakan dosa, hamartia, tidak tepat sasaran, tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Metanoia, berubah cara berpikir itu muncul ketika Injil kasih karunia murni diberitakan. Jadi sekarang jelas ya.
Amin. Sama-sama katakan metanoia, berubah cara berpikir kita. Percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Medan peperangannya di pikirannya. Jadi sekali lagi, more grace revolution ini, revolusi kasih karunia ini bukan tergantung dari tekad, bukan. Tapi transformasi dari dalam keluar. Kuasa Roh Kudus. Aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus 1.000.000% pasti di pihak kasih karunia. Karena dia memberitakan Kristus. Amin. Ya, saya mau bacakan kesaksian dari buku ini. Supaya juga real ya. Ini bukan rasa-rasa kayaknya gitu, bukan. Izinkan saya berbagi dengan Anda sebuah kesaksian yang indah yang saya terima dari Robert, ya, dari California nih. Dia menguatkan pokok ini dengan keras. Saya seorang pastor ya, pendeta nih di Carolina Utara, North Carolina, ya, yang bekerja penuh waktu di luar pelayanan. Saya juga mengikuti sekolah teologi, jadi lulusan STT. Saya mengotbahkan hidup yang benar dan berusaha untuk hidup yang benar serta makin melayani Yesus. Jadi tulus ya, hidup sangat menuntut. Dan saya merasa diri saya sangat kelelahan. Saya sudah mempertimbangkan untuk keluar dari pelayanan selama beberapa waktu demi menyelesaikan sekolah. Itu sangat overwhelming ya, berkelebihan buat saya. Dia udah nggak terima beban itu. Saya juga memiliki pergumulan selama 15 tahun as a pastor nih ya, dengan kecanduan mengunyah tembakau. Ya, sama aja dengan merokok. Bahkan saya berdiri di mimbar suatu minggu dan mengakui kecanduan saya. Saya memegang sekaleng tembakau dan berkata bahwa saya seperti Daud lakukan terhadap Goliat, akan memenggal kepalanya dan memberikan bangkainya kepada burung-burung. Dengan penuh penyesalan saya berkata kepada orang-orang bahwa saya sudah menyingkirkan kecanduan saya. Dan banyak yang maju ke depan altar pada hari itu untuk membuang kecanduan mereka juga. Akan tetapi saya kembali kepada kecanduan saya dalam waktu seminggu dan merasa sangat terhakimi atau terhukum. Saya yakin bahwa banyak yang lain juga berdiri di depan altar pada hari itu tidak memiliki kemenangan yang menetap, yang kekal, yang genuine. Saya berjuang dan berjuang, kalah dan kalah berulang kali. Sampai pada akhirnya saya menemukan Joseph Prince Ministries dan seorang sahabat memberi beberapa materi pengajaran Pastor Prince kepada saya. Saya takjub dengan apa yang saya dengar dan baca, karena saya tidak pernah mendengar Injil dikhotbahkan dengan cara ini. Saya tahu itu adalah kebenaran dan hal tersebut mulai membebaskan saya. Saya mendengarkan Pastor Prince berkhotbah di mana ia berkata solusinya ialah berhenti mencoba untuk menang atau dengan kekuatan sendiri. Artinya dengan tekad sendiri, berhenti dan mengatakan kepada Tuhan, Lord, aku tidak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Lord, I cannot, but you can. Ini menjadi moto saya dan saya berhenti mencoba menyudahi penggunaan tembakau. Saya tidak lagi terkubur di bawah rasa bersalah dan penghukuman. Saya percaya dan mengaku bahwa meskipun saya bergumul dengan kebiasaan tembakau ini, Tuhan telah tetap mengasihi saya dan tanpa berkurang sedikit pun. Dan bahwa karya Yesus yang sempurna tetap berguna untuk saya. Sekarang saya bersaksi bahwa saya sudah bebas dari tembakau lebih dari setahun. Setiap suatu desakan muncul, saya berkata kepada Tuhan bahwa saya tahu kasih karunia-Nya dan apa yang telah Ia lakukan bagi saya jauh lebih baik daripada tembakau, dan desakan itu lenyap. Puji Tuhan, pesan ini tetap tentang penekanan yang tidak layak diterima ya, telah mengubah hidup dan pelayanan saya. Sekarang saya mengkhotbahkan dan mengajar kasih karunia setiap kali saya melangkah ke atas mimbar. Bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih Pastor Prince. Sudah lihat, satu-satunya antidot, satu-satunya obat penawar dosa, kecanduan, siklus kekalahan,
adalah kasih karunia. Menerima karya sempurna Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena itu tadi dikatakan, ujilah apa yang kita dengar tentang kasih karunia. Jangan dicampur lagi, saudara. Jadi Robert ini mulai mengalami siklus kemenangan yang sejati, yang menuju ke atas. Sama-sama kata menuju ke atas. Dari kasih karunia demi kasih karunia. Dari iman kepada iman semakin kuat. Dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Tidak pernah terlambat. Buku ini katakan untuk kembali kepada kasih karunia. Untuk tesufa. Karena salib kembali kepada kasih karunia. Berubah metanoia cara berpikir. Sementara siklus kekalahan atau perbudakan itu pasti spiral ke bawah. Sementara siklus kemenangan ke atas, merdeka. Kita dapat berkata, kita hari-hari ini sedang belajar, Kristus adalah hikmat saya. Christ is my wisdom. Kita juga bisa bilang, Kristus adalah kebenaran saya. Kristus adalah kekudusan saya. Our sanctification. Sementara gereja mengajar harus menguduskan diri, harus menguduskan diri. Kelelahan, saudara. Saya dengar tuh ada disebut hamba Tuhan besar. Yang khotbah, dia bilang saya ini sedang berjuang nih supaya hidup dalam kekudusan. Saya ini berlelah-lelah gitu. Padahal dikuduskan, saudara. Kristus adalah kekudusan saya. Bukan tekad saya. Lord, I cannot, but you can. Menguduskan itu pasti kudus karena ditransformasi. Sama-sama kalian ditransformasi. Dari dalam keluar. Selalu kembali. Makanya kalau saudara bilang bertobat, metanoia, tesufa, selalu kembali kepada kasih karunia. Bab 2, bagian 2 ini ditutup dengan keluarga ya. Bersandar bergantung pada kasih Bapa, bukan kasih kita. Hancur, saudara, keluarga demi keluarga karena mengandalkan perubahan pribadi, suami, istri, anak. Kenapa nggak pakai kasih karunia? Misalnya Mazmur 108 ayat 3. Ini janji. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ya ngomong dong. Tuhan, saya terima istri saya seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah saya. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anak saya, si Mika, si Sharon. Nah gitu kan. Ada tunas pohon zaitun sekeliling meja saya. Saya terima, Tuhan. Sama-sama kan saya terima. Saudara sebut keluarga saudara sendiri. Amin. Mazmur 144 ayat 12. Kalau bahasa Inggrisnya nggak pakai semoga ya. Anak-anak lelaki kita seperti tanaman-tanaman yang besar, yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Bahasa Inggrisnya great dari sejak muda. Ia bilang dong, anak laki-laki saya great dari sejak muda. Taruh Tuhan hikmatmu, favormu terus bertumbuh bertambah. Anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Anak perempuan seperti tiang-tiang penjuru di istana. Ya perkatakan aja. Terjadi nggak? Terjadi karena kuasa firman mencipta. Itulah kita terima kasih karunia. Lukas 2 ayat 52 ayat terakhir. Ya, dan Yesus makin bertambah besar. Yesus sebagai manusia nggak di dalam kandungan langsung, wah saya tahu semua nih, saya tahu semua. Bukan. Dia bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan besarnya, tubuhnya tambah besar, makin dikasih atau favor, menerima favor dari Allah dan manusia. Jadi bertumbuh besarnya, bertumbuh hikmatnya, dan favor.
kemurahan, kita dapat berkata di dalam keluarga kita. Bertumbuh, favor, hikmat dan favor Tuhan. Bertumbuh bertambah. Kelimpahan kasih karunia. Amin. Ya, bertumbuh bertambah kasih karunia dan shalom. Karena pengenalan akan Tuhan. Luar biasa, amin. Saudara memiliki kehidupan penuh hikmat, keluarga yang diberkati, istri, anak-anak, kita melihat anak-anak dari anak-anak kita yang diberkati. Kenapa? Karena sudah diselesaikan oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara mendengar, saudara bertobat itu karena salib kembali kepada kasih karunia. Saudara belum pernah menerima Yesus, saudara berubah cara berpikir. Saudara lihat bahwa ada juru selamat yang menyelamatkan saudara. Ikuti saya berdoa. Ikuti, katakan Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau sudah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya metanoia, pikiran saya berubah. Karena salib saya kembali kepada kasih karunia, dan saya menikmati semua yang Tuhan Yesus sudah selesaikan buat saya. Saya terima berkat Tuhan, saya terima kasih Tuhan, saya terima favor Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya terima semua berkat berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.